Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan Kalkulus 1. Nah, di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang materi fungsi dan operasinya. Materi ini bisa kalian lihat di buku textbook di bab 0.1 sampai bab 0.3. Nah, kita memulai perkuliahan ini dengan definisi dari suatu fungsi. Nah, apa itu yang disebut dengan fungsi? Jadi, suatu fungsi f itu adalah suatu aturan yang mengaitkan atau mengasosiasikan tepat satu output tunggal untuk setiap input. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya coba di sini kita perhatikan ilustrasi berikut biar lebih ngerti ya. Jadi di sini uh, ada dua buah diagram Venn. Nah, mungkin kalau ada yang belum tahu diagram Venn itu apa, jadi diagram Venn itu adalah diagram untuk menyatakan suatu himpunan dan aturan antar himpunan. Nah, aturan antar himpunan itu yang disebut sebagai mungkin bisa disebut sebagai suatu fungsi, tapi bisa juga tidak gitu. Nah, di sini coba kita lihat diagram Venn yang pertama. Jadi ini gambar yang pertama, ini gambar yang kedua. Nah, di diagram Venn yang pertama, kita punya dua buah himpunan, X dan Y. Jadi X dan Y ini himpunan ya. Unsur di himpunan X itu apa? Ya ini unsurnya adalah titik-titik. Gitu. Terus di himpunan Y itu unsurnya juga titik-titik. Nah, di diagram Venn yang nomor satu ini adalah suatu fungsi. Kenapa? Karena kalau kita lihat, semua unsur di X, jadi semua ini ya, kalau misalkan di sini kita kasih nama 1, 2, 3, 4, 5, jadi semua unsur di X, dari 1 sampai 5 ini, dipetakan ke suatu himpunan, ke suatu unsur di Y. Ya kan, jadi dia dipetakan nih. Tapi berbeda dengan yang nomor 2. Lihat di nomor 2 di sini tidak semuanya dipetakan kan. Jadi di sini yang nomor 2 ini bukan fungsi. Tapi juga kalau kita lihat yang di nomor 2, unsur 5 ini dipetakan ke 3 buah anggota lainnya di Y, ya kan? Nah, kalau pada fungsi nggak boleh ada aturan seperti ini gitu. Karena kalau kita lihat definisinya, fungsi itu adalah suatu aturan yang mengaitkan tepat satu output tunggal ya, tepat satu output tunggal untuk setiap input gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di gambar kedua, outputnya untuk input 5, jadi untuk input 5, outputnya ada 3. Nah, ini bukan fungsi gitu. Jadi kalau kita lihat output 5, output 5 ada 3 buah. Ada 3 buah. Nah, di sini nggak boleh. Jadi nomor 2 bukan fungsi. Sementara yang nomor 1 kalau kita lihat untuk setiap input outputnya hanya ada 1 gitu. Nah, di sini outputnya ada yang nggak punya input ya nggak masalah. Yang penting setiap inputnya outputnya untuk setiap input outputnya hanya 1. Oke. Nah, jadi itu kira-kira ilustrasinya dengan diagram Venn. Nah, jadi di sini tentunya kita saat kita berbicara atau saat kita belajar di kalkulus, tentunya kita nggak akan banyak bermain dengan diagram Venn gitu. Nah, di sini fungsi itu banyak macam-macam representasinya, jadi nggak hanya diagram Venn. Jadi misalkan bisa juga dengan suatu tabel gitu. Nah, di sini tabelnya itu maksudnya ada suatu fungsi yang memetakan suatu tahun ke kecepatan. Misalkan ini eh, kecepatan apa ya? Kecepatan rata-rata mobil jalan tol gitu pada suatu tahun, kira-kira seperti itu. Jadi di sini misalkan pada tahun 1994 uh, inputnya adalah tahun 1994, outputnya adalah kecepatan ini gitu. Jadi setiap setiap input outputnya hanya ada satu gitu. Jadi kita nggak ada tahun 1994 outputnya nggak ada dua kecepatan gitu. Hanya ada satu kecepatan kan. Nah, ini bisa kita sebut sebagai suatu fungsi. Aturannya apa? Aturan rumusnya ya masih belum ada, tapi ya kira-kira ini hanyalah kaitan antar input dan output gitu. Nah, fungsi juga bisa kita gambarkan dengan grafik ya. Jadi nanti kita akan banyak belajar juga tentang grafik. Tapi setidaknya di sini bisa kita lihat untuk di sini fungsi ini adalah fungsi apa ya? Fungsi D nama D itu ya bisa kita bilang fungsi D lah ya. Nah, fungsi D itu kayak mengaitkan waktu dengan gelombang gitu, dengan gelombang besar gelombang gempa bumi gitu. Kira-kira begitu. Jadi nanti
uh, fungsi ini kita gambarkan dengan suatu grafik gitu. Jadi kaitannya digambarkan dengan grafik. Jadi kalau di sini kalau kita lihat saat waktunya 30 ada nih gelombangnya ini sebesar berapa ada di sini. Cuman di sini nggak disebutin besarnya berapa ya, tapi harusnya ada dia besar besar gelombangnya berapa kira-kira begitu. Di sini nggak disebutin angka angka detailnya, tapi ya kira-kira gambar ini menggambarkan uh, keterkaitan antara waktu dan gelombang, permukaan gelombang, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira secara kasar nih, jadi secara kasar fungsi itu bisa kita uh, ibaratkan sebagai suatu komputer program ya, atau suatu aturan atau suatu mesin lah ya, suatu mesin komputer program atau apapun yang intinya adalah mesin tersebut atau fungsi tersebut jika kita menginputkan suatu nilai X, nah inputnya kita akan mendapatkan suatu output Y. Nah, itu adalah fungsi gitu. Nah, di sini input itu biasanya kita notasikan dengan simbol X. Nah, outputnya kalau misalkan fungsinya adalah F, outputnya itu kita notasikan dengan simbol Fx. Nah, di sini input X itu disebut variabel bebas. Kenapa variabel bebas? Karena kita bebas memasukkan input X ini berapa aja gitu. Nah, tentu saja output bergantung pada input kan. Nah, karena output bergantung pada input, makanya output itu kita sebut sebagai variabel tak bebas gitu. Nah, di sini kan kita mata kuliah kalkulus. Jadi di sini kalau di mata kuliah kalkulus kita spesifiknya adalah tertariknya pada fungsi pada bilangan real atau kita sebut dengan fungsi real. Nah, fungsi real itu maksudnya apa? Maksudnya inputnya ini adalah suatu angka di bilangan real, nanti outputnya juga suatu angka di bilangan real. Nah, notasinya adalah suatu fungsi real itu dinotasikan dari f.2 begini. Ini artinya fungsi f yang mana inputnya ada di bilangan real dan outputnya di bilangan real juga. Jadi ini notasi fungsi real. Oke. Nah, contohnya gimana? Contohnya misalkan kita punya suatu fungsi dari bilangan real ke bilangan real ya. Nah, aturannya diberikan dengan aturan fx sama dengan x kuadrat. Nah, kadang-kadang kita juga menuliskan fx itu, fungsi fx itu dengan tulisan y ya. Jadi, bisa kalian tuliskan y sama dengan x kuadrat atau fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini artinya sama aja. Ini adalah, kalau ini lebih spesifik kita tahu fungsinya apa, kalau ini adalah aturan yang mengaitkan antara y dan x. Tapi di sini kita tahu kalau y itu merupakan output dan x itu merupakan input. Kenapa? Karena output kita variabel bebasnya kita selalu tuliskan di kanan gitu. Sementara yang variabel tak bebasnya adalah y. Jadi kalau dalam bahasa matematika, di sini bisa kita anggap y itu bergantung pada x. Ya, artinya y ini suatu fungsi ya, fungsi yang bergantung pada x. Nah, di sini kalau misalkan y-nya sama dengan x kuadrat, tentunya kita bisa buat tabel. Jadi ini sama kayak tadi ya, di contoh sebelumnya tadi, kita bisa menuliskan fungsi dalam bentuk suatu tabel. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau x-nya 0, tentunya y-nya dari 0 ya, karena di sini 0 kuadrat sama dengan 0 kan. Nah, kalau misalkan x-nya 1, tentu dapatnya 1 kuadrat kan. 1 kuadrat itu 1. Terus kalau misalkan x-nya 2, tentunya y-nya 2 kuadrat, ya kan? Karena aturannya seperti ini. Ya kan? Kalau 2 berarti 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4 dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu cara menghitung fungsi gitu ya. Nah, di sini juga fungsi real. Kalau di tabel ini ya memang x-nya yang dituliskan hanya yang bilangan bulat positif ya, sama 0. Tapi sebenarnya karena ini fungsinya fungsi real, kita bisa tahu juga misalkan nilai f-1 berapa. Nah, nilai f-1 kan berarti min 1 kuadrat sama dengan 1. Atau nilai setengah kuadrat. Setengah kuadrat kan jadi seperempat ya. Seperempat itu 0,25 gitu. Atau akar 2, f akar 2. F akar 2 itu jadinya akar 2 kuadrat, berarti hasilnya 2. Kenapa ini boleh? Karena ini semua angka min 1, 0,5 sama akar 2, ini semuanya adalah bilangan real. Jadi kita tetap bisa menghitung nilai dari fungsi di bilangan-bilangan ini. Nah, tentu saja fungsi itu bisa kita gambarkan secara grafik juga. Nah, di sini grafik dari fungsi x kuadrat kira-kira seperti ini gitu. Ya, ini mungkin fungsi grafik ini mungkin sering kalian lihat di SMA ya. Jadi ini adalah menggambarkan grafik dari fungsi y sama dengan x kuadrat. Nah, di sini tentu saja karena ini bilangan real,
Di sini ada panah nih kalau kalian perhatikan. Di sini ada panah. Ini menunjukkan bahwa fungsinya itu jalan terus. Jadi ini nggak berhenti sampai sampai X di sini ya. Ini nggak berhenti. Misalkan di sini -1 ya. Nggak berhenti di sini, tapi dia jalan terus sampai tak hingga. Ini juga jalan terus sampai tak hingga. Ya begitu. Oke. Makanya di sini kayak di sini ada panahnya nih. Nah, tentu saja nantinya kita akan belajar untuk membuat grafik dari suatu fungsi ya. Cuman eh, itu topik di perkuliahan nantinya. Mungkin saya agak lupa juga di minggu keberapa. Tapi udah masuk bahan-bahan bab-bab turunan, jadi udah agak jauh. Tapi kalau untuk sekarang ini kalian bisa, kalau kalian ingin membuat grafik dari suatu fungsi, kalian bisa coba aplikasi ini. Jadi ini Maple Online, coba bisa dibuka aplikasinya di internet. Nah, pada video ini masih belum akan diilustrasikan. Tapi nanti di pertemuan berikutnya saat kita meeting live akan diilustrasikan bagaimana cara penggunaan Maple Online ini untuk membuat grafik suatu fungsi secara sederhana gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita mau membuat grafik fungsi, gampangnya pakai komputer. Cuman masalahnya adalah komputer itu tidak bisa menganalisa eh, grafik, komputer tidak bisa melakukan analisis dari grafik tersebut. Jadi untuk menggambarnya komputer bisa, tapi untuk menganalisis apa sih arti dari grafik fungsi tersebut gitu. Artinya itu yang eh, dilakukan atau dianalisis oleh manusia. Oke, nah berikutnya mungkin ini bagian terakhir di video pertama ini. Tadi kan kita sudah belajar contoh fungsi ya. Jadi di sini contoh fungsi yang paling sederhana adalah fungsi y sama dengan x kuadrat. Nah, di sini memang ini fungsi karena untuk setiap x, jadi untuk setiap nilai tunggal x, untuk setiap input x, nilai outputnya tunggal ya. Jadi untuk x sama dengan 9, nilai y-nya selalu 81 gitu. Nggak ada nilai yang lain gitu. Jadi nggak mungkin y-nya itu bisa 80. Itu karena itu ini adalah contoh fungsi. Nah, sekarang coba kita lihat yang bukan fungsi itu seperti apa gitu. Nah, ternyata contoh yang bukan fungsi itu udah sering juga kita temui gitu. Bahkan kalian pasti pernah menemukan lingkaran ini dari SD. Nah, lingkaran itu bukan merupakan suatu fungsi. Kenapa? Nah, di sini coba kita bahas. Nah, di sini untuk penyederhanaan kita menganggapnya lingkaran itu. Kita bekerjanya di lingkaran dengan titik pusat 0,0 ya. Terus jari-jarinya 5 misalkan. Nah, persamaan lingkaran ini dapat kita nyatakan dalam persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini persamaan ini sudah sering dipelajari di SMA ya. Jadi kalau kalau di SMA persamaan umum lingkaran itu kan x dikurang a kuadrat ditambah y dikurang b kuadrat sama dengan r kuadrat. Di mana a dan b ini adalah titik pusat. Jadi ini a dan b adalah titik pusat, sementara r ini adalah jari-jari. Nah, titik pusatnya 0,0 berarti kan tinggal x kuadrat ditambah y kuadrat. Jari-jarinya R, jari-jarinya 5, berarti 25. Gitu. Oke. Nah, itu persamaan lingkaran. Nah, kita mau tahu nih, lingkaran ini fungsi atau bukan gitu. Sebenarnya eh, kita sepakati dulu kan tadi kita sudah sepakat kalau X itu input ya, Y itu output. Ingat kalau pada fungsi eh, untuk ada suatu input, kita kasih suatu fungsi, kita dapat output tunggal, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat kan ini inputnya ya, X itu input. Kalau kita inputkan X sama dengan 0, kita dapatnya Y sama dengan plus minus 1. Kenapa? Ini output ya. Kenapa ya kita input aja ya. Kalau misalkan X-nya 0, ini bukan plus minus 1 ya, salah ketik. Ini harusnya plus minus 5. Kalau X-nya 0, ini kan jadi 0 kuadrat. Ditambah Y kuadrat sama dengan 25 kan. Artinya kita dapat apa? Artinya kita dapat Y kuadrat sama dengan 25. Nah, di sini Y ini menjadi plus minus 5. Bukan plus 5 aja, karena min 5 kuadrat juga 25 gitu. Oke, jadi harus plus minus 5. Nah, karena itu untuk untuk satu input X sama dengan 0, outputnya ganda. Nah, makanya lingkaran itu bukan fungsi, karena menyalahi definisi dari fungsi. Ingat, fungsi itu outputnya harus tunggal. Oke. Nah, penjelasan lainnya mungkin yang lebih
lebih algebraik atau lebih secara aljabar, kita juga bisa memanipulasi fungsi ini, bukan fungsi ya, kita manipulasi persamaan lingkaran sebagai berikut. Jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1, kita tuliskan ulang menjadi ini x kuadratnya pindah. X kuadratnya pindah berarti y kuadrat sama dengan 1 dikurang x kuadrat. Terus kalau kita tarik akar dari y kuadrat ini hasilnya adalah plus minus akar dari 1 min x kuadrat. Nah, kenapa di sini ada plus minus? Alasannya seperti tadi, karena kalau ini kita kuadratkan, kita dapat persamaan yang di atas tadi. Kira begitu. Oke, jadi ini harusnya kalian juga boleh pakai dua panah begini ya. Jadi nggak hanya panah ke kiri, tapi panahnya juga ke kanan. Oke, jadi panahnya seperti ini. Nah, kalau dari persamaan ini kan udah kayak bentuknya udah mirip seperti fungsi ya. Kan fungsi tadi kan y sama dengan sesuatu gitu kan aturannya biasanya. Ini kan udah y sama dengan sesuatu. Nah, di sini kalau kita substitusikan x lagi, x sama dengan 0, ya kita dapat kalau x-nya sama dengan 0, jadi untuk x sama dengan 0 kita dapat y-nya plus minus akar 1, yaitu plus minus 1. Oh, sorry, ini salah ketik juga ya ini. Ini harusnya 25 ya. Ini 25 karena persamaannya 25 kan. Ini juga 25, ini 25 semua. Ini plus 5. Oke, sorry itu salah ketik, nanti akan dibenarkan di slide yang akan dibagikan. Itu tapi kira-kira alasannya seperti itu. Jadi di sini karena outputnya ganda untuk suatu input, maka dia bukan fungsi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menentukan suatu kurva persamaan itu fungsi atau bukan tanpa menghitung. Nah, kalau misalkan tanpa menghitung, kita bisa lihat dari grafiknya. Jadi ada yang dinamakan sebagai uji garis vertikal. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita punya suatu grafik atau suatu kurva ya, misalkan kita punya suatu kurva sembarang di bidang XY itu bidang kartesius ya, di bidang kartesius sumbu X ini sumbu Y seperti biasa gitu, terus kalian punya suatu bidang atau kalian punya suatu kurva. Oke. Nah, kalau kurva itu coba kalian gambarkan garis vertikal gitu di setiap bagian kurva. Nah, kalau misalkan tidak ada garis vertikal, jadi kalau misalkan tidak ada garis vertikal yang memotong kurva lebih dari sekali, berarti dia fungsi. Tapi kalau misalkan ada garis vertikal yang memotong kurva lebih dari sekali, artinya dia bukan fungsi. Nah, contohnya kalau kita lihat gambar lingkaran tadi kan kita punya lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 ya. Ini lingkaran yang jari-jarinya 5, titik pusatnya 0,0. Jadi ini gambarnya ya, lingkaran titik pusatnya 0,0, jari-jarinya 5. Nah, kalau kita lihat, kalau kita tarik garis vertikal ini memotong lingkaran ini di 2 titik. Nah, ini artinya dia sudah menyalahi aturan teorema uji garis vertikal. Karena kalau misalkan dia mau jadi fungsi harus tidak boleh ada garis vertikal yang memotong kurva lebih dari sekali. Sementara kalau pada lingkaran ada nih garis yang memotong kurva garis yang memotong lingkaran ini lebih dari sekali. Ini kan 2 kali dipotong. Bagaimana kalau yang x kuadrat tadi ini gitu? Kalau kita lihat ini kan fungsi x kuadrat ya. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat, kalau kita potong-potong fungsi x kuadrat ini kita potong dengan garis vertikal ini hanya memotong kurva x kuadrat itu di satu titik gitu. Ini di garis yang ini di satu titik, 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 garis yang ini di satu titik. Makanya ini adalah contoh fungsi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk video pertama materinya hanya sampai di sini. Berikutnya kita masuk ke beberapa contoh fungsi umum, tapi ini akan dibahas di video selanjutnya.